Kayaknya harus ada yang nanya soal Danantara deh Pak. Itu penting sih menurut Silakan. Silakan siapa aja sih. Saya cuma ngusulin aja. Silakan. Ya, Danantara itu, oke, kalau gitu saya nanya. Silakan Bu. Sebagai staf khusus. Danantara itu apakah Presiden memberikan target untuk 2025 sesudah sekarang strukturnya sudah full ya, lumayan full ya, yang esensial. Apakah Presiden memberikan target untuk 2025 ini berapa misalnya proyek yang akan dikerjakan, dan apakah sudah ada tanda-tanda pihak yang tertarik untuk ikut serta dalam financing syndication dari leverage-nya dari Danantara, Pak? Oke, kita tidak beri target, karena saya pendekatannya adalah feasibility daripada proyek itu. Yang paling penting harus feasible, ya, harus yang saya kasih kriteria satu, harus bisa memberi nilai tambah yang signifikan. Ya. Kita tidak mau jual boksit gelondongan. Proses jadi alumina naik berapa kali nilainya, alumina proses jadi aluminium naik berapa kali nilainya, ujungnya jadi macam-macam. Kalau tidak salah, kalau udah menjadi panel surya, ya, panel surya di situ itu nilai tambahnya 115 kali. That is where kita nanti akan jadi wealthy. Jadi saya kasih pengarahan, proyeknya harus feasible, harus beri nilai tambah kepada bangsa Indonesia. Itu satu. Dengan feasible, kita punya sumber alam, kita punya off-take, market yang jelas. Nah, ini proyek ini feasible. Dengan feasible, sumber alam jelas, off-take jelas, market jelas, proyek ini on its own project menarik untuk investasi. Begitu. Pak, dengan policy Trump, tarif reciprocal tarif, ini kan menandai the worst protectionism policy in the world after Great Depression 1930 ya. Nah, ketika semua negara itu berpikir untuk dirinya sendiri, investasi justru ditarik ke dalam negeri. Gimana ini pengaruhnya terhadap nasib Danantara dalam waktu dekat terutama? Saya tambahin Pak, satu lagi Pak. Kenapa tokoh-tokoh asing banyak banget sih? Ada yang juga di sosial media. Itu kenapa koruptor dijadiin orang yang juga mikirin Danantara gitu. Maksudnya Taksin gitu. Satu lagi Pak, terkait Danantara. Karena salah satu tugas Danantara kan juga menarik investasi asing ke sini. Nah, kalau kepastian berusaha di Indonesia tidak diperbaiki, lalu bagaimana Pak membuat ini lebih menarik untuk investor asing? Iya, kepastian hukum. Saya jawab satu persatu. Mohon maaf, saya informasikan kita sudah lebih dari 3 jam. Apakah setelah pertanyaan ini kita sudahi atau kita lanjutkan? Ini penting soalnya. Sekarang jam berapa? Sudah jam 12. Jam berapa? 12:10. Kalau mau saya kira masih bisa 20 menit lah. Masih bisa 20 menit. Oke, silakan Bapak. Saya Bapak. izin satu lagi Pak Presiden. Oke, satu lagi terakhir mungkin bisa dijawab langsung sekalian. Saya berangkat jam 1 lah dari sini. Kalau saya menangkap Pak Presiden tuh Bapak kan menyejahterakan negara ini dengan kapitalisme estate. Peran negara sangat besar untuk dalam hal yang menguasai hajat hidup orang banyak Pak. Seluruh sumber daya produksi dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya ada Danantara dan yang lain-lain. Tetapi banyak yang berkata juga Pak, private sector ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tidak mungkin negara bergerak sendiri. Benar. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan, belum tergambar Pak. Sejauh mana Bapak melihat private sector ini berperan dan apa yang bisa dikontribusikan oleh negara untuk private sector ini justru menggerakkan ekonomi sehingga kekuatannya menjadi 2, selain negara tetapi juga private sector di negeri ini. Mungkin ya? Oh enggak, kalau
saya jawab gimana? Yang Danantara dulu. Danantara dulu, Pak. Danantara yang soal karena Trump ini dampaknya, yang proteksionis Ya, jadi begini. nasibnya. Jadi begini ya, jadi memang kalau masing-masing proteksionis akan menjadi kemungkinan kontraksi, resesi dan sebagainya. Hanya ada satu keadaan unik di masalah Indonesia. Satu, populasi kita sangat besar. Dan sebagian besar populasi kita masih hidup di level yang cukup rendah, katakanlah. Ya. Jadi, we have a big market. Kita punya. Yang kedua, kita punya sumber alam yang luar biasa. Ya kan? Satu, pasar besar yang perlu untuk naik, ya, yang butuh segala macam barang, ya, produk dan jasa, dan kita punya sumber alamnya. Jadi dari segi alam, dari segi kondisi yang kita terima, sebenarnya bukan niat kita mau berinteraksi sama bangsa lain, tapi kondisinya kadang-kadang dia yang nggak mau kan. Kita tidak mau proteksi, kita ini terlalu membuka. Sebenarnya we are too nice, Mbak Uni. Kita terima. Ini Eropa ini agak, ya tapi saya baik terus sama mereka gitu. Tapi kita izinkan mereka jual Mercedes-Benz, izinkan mereka jual BMW, izinkan mereka jual apa produk mereka. Begitu kita mau jual kelapa sawit, mereka Iya. Selalu Uni mau. Eropa. Satu. Jepang, berapa puluh tahun Jepang di Indonesia? Jual Toyota, Pajero, Lexus, Toshiba, Hitachi, ya. Kita mau jual pisang, dipersulit. Katanya kurang panjang lah, inilah itu, ya kan? Mereka, come on, kita punya pisang kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang itu. Jadi saya bicara sama tokoh-tokoh Jepang, saya bicara tuh, kita tuh punya hak dong. Kita ingin sejahtera, rakyat saya ingin sejahtera seperti rakyat kamu. Iya kan? Jadi kita tidak proteksionis. Ya kan? Kadang-kadang sekarang kita mau melindungi, tapi ya oke lah. Tapi, nah, saya punya pandangan, raw material kita proses, kita punya market. And this market is growing. We are growing karena rakyat kita mulai dari dasar yang tidak terlalu tinggi, ya kan? Begitu dia ada kemampuan uang sedikit, pasti dia mau mikir anaknya sekolah. Habis itu anaknya sekolah, dia yang tadinya punya sepeda dia mau naik ke motor, yang punya motor dia bisa mau naik ke mobil kecil umpamanya dan sebagainya. Kita diperkirakan, diramalkan 2030, ya kan? Ini enggak. 2030, which is berapa tahun lagi, pasar mobil kita 2 juta tiap tahun. Saya bicara, kita punya nikel, kita punya aluminium, kita punya karet, Tembaga. kita punya tembaga, kita punya semua untuk bikin mobil. Kenapa kita harus kasih 2 juta kepada orang lain? Bukan kita proteksionis. Target saya dari 2 juta minimal 25% lah buatan Indonesia. Jadi saya kasih target dalam waktu 2 tahun kita harus punya industri mobil yang bisa memproduksi 500.000 mobil. Mungkin 250.000 menengah ke bawah, mungkin 100.000 menengah ke atas, mungkin 50.000 atau 20.000 yang spesialis lah, ya kan? Off-road,
Saya kira itu wajar, ya kan? Jadi Jadi itu daya tarik untuk minat leverage ikut serta dalam financing because investment. dia ada growing market, nggak bisa dipungkiri, iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Hitung-hitungan tadi kan saya bisa hitung kita deh. Kalau saya itu yakin 8%.